Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan implementasi bisnis process engineering pada studi kasus restoran Jepang Don Hanagaki. Berikut adalah anggota tim kami. Yang pertama ada Brian Yuko Putra, kemudian Ferry Ramadhani, ada Dimas Ardiansyah, Halinda Mega, Muhammad Amin Tian, saya sendiri yaitu Ihsan Fuadi, Ahmad Jilal Fanani, dan Putri Pramesdi. Berikut adalah outline yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua profil restoran, ketiga analisa, keempat implementasi, dan yang kelima kesimpulan. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Berikut latar belakang penelitian kami. Yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun membawa Indonesia menuju bonus demografi. Ditandai dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, hal ini tentu berdampak positif, terutama di sektor industri dan perkantoran. Tingginya angkatan kerja ini akan membawa angin segar bagi pelaku usaha di sekitar tempat kerja. Salah satunya adalah restoran yang menyediakan makanan bagi para pekerja kantoran. Dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif, para pelaku usaha perlu melakukan perubahan pada sistem bisnis mereka agar dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para pelanggan serta menciptakan nilai tersendiri yang membuat pelanggan setia. Melihat banyaknya saingan usaha di bidang F&B dan pesatnya perkembangan teknologi, maka kami membuat rancangan otomatisasi proses bisnis menggunakan mesin kasir otomatis dengan studi kasus pada restoran Jepang bernama Don Hanagaki yang berlokasi di daerah perkantoran dengan harapan durasi penyajian dan biaya operasional dapat berkurang. Berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mencari tahu model sistem pelayanan yang tepat bagi restoran Don Hanagaki, di mana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di daerah perkantoran. Yang kedua adalah untuk mengetahui konsep pelayanan self-service untuk diimplementasikan di restoran Don Hanagaki. Yang ketiga adalah mengatasi masalah keterlambatan profit pada restoran Don Hanagaki. Berikut adalah batasan masalah. Yang pertama, kami berfokus untuk mengurangi durasi penyajian dan biaya operasional. Yang kedua, lokasi kami hanya beroperasional di sekitar wilayah perkantoran, di sekitar restoran. Yang ketiga adalah sistem, di mana self-service ini sendiri efektif jika diimplementasikan pada pelanggan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Dan yang terakhir ada menu, di mana menu yang kami implementasi di sini adalah menu yang tersedia di Don Hanagaki. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dimas Ardiansyah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis model pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan metode statistik. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah model penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, sementara teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung pada restoran Don Hanagaki dengan melakukan wawancara pada beberapa pihak. Pihak yang terlibat tersebut antara lain meliputi pendekatan langsung dengan pelanggan dan juga pihak internal Don Hanagaki yang memiliki tugas dan wewenang dalam aktivitas penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Terlebih dalam hal ini juga diperlukan adanya pengayaan literatur studi sebagai bahan pertimbangan teori yang lebih valid. Selanjutnya adalah tentang informasi umum dari restoran Don Hanagaki. Don Hanagaki merupakan jaringan usaha yang bergerak pada bidang industri kuliner Jepang berskala restoran cepat saji di wilayah kota Mataram. Dengan menyajikan beberapa varian menu khas tradisional Jepang yang telah dimodernisasikan, Don Hanagaki selalu berusaha untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan beradaptasi sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Terlebih Don Hanagaki memilih untuk menggunakan bowl sebagai media utama dalam menyajikan beberapa menu tersebut. Adapun Don Hanagaki menawarkan beberapa menu andalan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pada yang pertama terdapat Japanese Grill Food. Keseluruhan menu yang terdapat pada restoran Don Hanagaki akan dilakukan penyaringan menjadi beberapa kategori seperti Japanese Grill Food. Dalam hal ini, beberapa varian menu yang termasuk dalam kategori tersebut akan diproses dengan cara dipanggang sebelum disajikan kepada pelanggan. Yakiniku Udon merupakan salah satu jenis menu yang termasuk pada kategori ini, di mana bahan baku utama yang digunakan adalah daging sapi jenis US Sliced Beef
yang dipanggang dan dipadukan dengan saus yakiniku khas tradisional Jepang. Selain itu, dalam kategori ini juga terdapat unagi-don, di mana bahan baku utama yang digunakan adalah daging belut yang dipanggang dan dikombinasikan dengan saus tare. Kemudian terdapat Japanese fried food. Selain memiliki kategori Japanese grill food, Don Hanagaki juga memiliki jenis kategori yang lain seperti Japanese fried food. Dalam hal ini, beberapa varian menu yang termasuk dalam kategori ini akan diproses dengan cara digoreng dan dibalur dengan tepung sebelum disajikan kepada pelanggan. Adapun salah satu varian menu yang termasuk dalam kategori ini adalah Katsukari Don, di mana bahan baku utama yang digunakan adalah daging ayam yang dibalur dengan tepung sehingga menciptakan jenis hidangan chicken katsu, serta dipadukan dengan saus kari khas tradisional Jepang. Selanjutnya juga terdapat teriyaki don, di mana bahan baku yang digunakan adalah daging sapi yang dibalur dengan tepung dan dipadukan dengan saus teriyaki. Dan yang terakhir adalah Japanese omurice. Don Hanagaki juga memiliki jenis kategori menu seperti Japanese omurice. Dalam hal ini, beberapa varian menu yang termasuk dalam kategori ini akan disajikan dengan omurice sebagai hidangan utama. Omurice merupakan jenis makanan khas Jepang berupa nasi yang diproses dengan cara digoreng dengan menggunakan saus tomat dan kari, serta dibalur dengan telur omelet. Sehingga hidangan ini memiliki kesan visualisasi berupa nasi goreng yang berada di dalam telur omelet. Adapun di restoran Don Hanagaki menggunakan topping berupa ebi tempura dan chicken karage sebagai makanan pendamping dari omurice tersebut. Terlebih, Don Hanagaki memiliki visi perusahaan sebagai berikut, yaitu menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati hidangan khas budaya Jepang modern yang berkualitas, praktis, dan hemat. Selain terdapat visi perusahaan, Don Hanagaki juga memiliki misi perusahaan. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dari perusahaan, Don Hanagaki memiliki misi antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah menyajikan makanan khas budaya Jepang modern dengan cita rasa dan pilihan bahan baku yang berkualitas, kemudian menciptakan kualitas pelayanan terbaik dengan mengutamakan prinsip sikap positif, solutif, dan adaptif kepada pelanggan. Selanjutnya mengembangkan sistem operasional yang berorientasi pada perkembangan inovasi dan permintaan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada seluruh level tenaga kerja untuk menjadi SDM yang unggul dan berkualitas. Kemudian terdapat budaya perusahaan. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi secara optimal, Don Hanagaki menerapkan budaya kerja yang wajib diimplementasikan oleh seluruh tenaga kerja antara lain sebagai berikut, yaitu menjunjung tinggi nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab, kemudian menjaga stabilitas komitmen dan profesionalitas kerja. Selanjutnya adalah bersikap kreatif dan berorientasi pada perkembangan, kemudian memberikan kualitas dan produktivitas yang unggul, kemudian membangun solidaritas hubungan kerja antar fungsionalis, dan yang terakhir adalah mengutamakan kepuasan para pelanggan. Adapun Don Hanagaki memiliki spesifikasi jenis target pasar yang dikategorikan berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis seperti berikut. Untuk yang pertama terdapat geografis. Pada kondisi saat ini, target pasar Don Hanagaki masih berada di cakupan wilayah Kota Mataram, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan dilakukan perluasan wilayah dengan penambahan branch outlet di beberapa kota besar seperti Surabaya, Malang, Bandung, dan Jakarta. Kemudian pada bagian demografis, Don Hanagaki memiliki target pasar dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk jenis kelamin adalah pria dan wanita, untuk batasan usia adalah 17 hingga 35 tahun, dan untuk strata sosial adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas pekerja. Kemudian pada bagian psikografis, Don Hanagaki juga memiliki ketentuan yang akan dijadikan sebagai target pasar antara lain sebagai berikut, yaitu tenaga perkantoran umum yang memiliki keterbatasan waktu, selanjutnya adalah remaja muda penggemar budaya Jepang modern, dan yang terakhir adalah masyarakat pencinta kuliner lokal maupun non-lokal. Kemudian selama 3 tahun beroperasi, Don Hanagaki telah mengalami perkembangan dengan adanya ekspansi area usaha. Pada saat ini, Don Hanagaki telah memiliki 2 cabang outlet yang terletak di wilayah Kota Mataram. Adapun spesifikasi terkait lokasi outlet tersebut antara lain sebagai berikut. Untuk lokasi yang pertama, terletak pada Jalan Udayana nomor 2, Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara pada lokasi yang kedua, terletak di wilayah Jalan Yosudarso nomor 4, Pejuruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya untuk mengendalikan suatu sistem tata kelola organisasi, suatu perusahaan secara umum mengimplementasikan sebuah struktur organisasi yang dapat digunakan sebagai batasan individu internal perusahaan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Pada Don Hanagaki, struktur organisasi tersebut meliputi kesatuan perintah yang diimplementasikan secara hierarki, di mana pemegang kendali atas memiliki beberapa bawahan, serta bawahan tersebut hanya menerima perintah yang diberikan oleh atasan secara langsung dan bertanggung jawab secara penuh terhadap atasan tersebut atas implementasi kinerja.
Adapun suatu organisasi yang terdapat pada restoran Don Hanagaki dapat divisualisasikan sebagai berikut. Untuk mengetahui informasi yang dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memaksimalkan peluang, serta meminimalisir potensi terjadinya sebuah tantangan, maka implementasi analisis SWOT perlu dilakukan pada restoran Don Hanagaki. Adapun analisis SWOT dari restoran Don Hanagaki tersebut antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama terdapat strength atau kekuatan. Adapun beberapa kekuatan atau keunggulan yang terdapat pada restoran Don Hanagaki antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki standarisasi kinerja yang tinggi, sehingga tingkat kualitas menu dan pelayanan sudah terjamin. Kemudian memiliki keragaman varian menu yang diproduksi berdasarkan jenis olahan menu seperti daging sapi, ayam, maupun udang. Selanjutnya adalah mengutamakan perkembangan inovasi yang berorientasi terhadap selera dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memiliki harga varian menu yang cukup terjangkau bagi target pasar. Kemudian terdapat memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini berupa akses WiFi secara gratis dan pemutaran musik. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan fasilitas reservasi untuk beberapa acara seperti perayaan ulang tahun, buka bersama, dan lain-lain. Adapun beberapa kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada restoran dan Hanagaki antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah belum mengimplementasikan penggunaan teknologi tinggi seperti penggunaan aplikasi untuk aktivitas pemesanan dan pengendalian statistik pendapatan. Kemudian, strategi promosi dan pemasaran yang dilakukan terlalu berpacu pada standar umum, sehingga menimbulkan kesan yang kurang menarik. Kemudian, adanya peningkatan kuantitas jumlah pelanggan ketika berada pada jam operasional makan siang, sehingga menyebabkan tenaga kerja FOH menjadi kurang terkontrol dengan baik. Selanjutnya, memiliki fasilitas area parkir yang kurang luas dan terbatas untuk kendaraan roda 4. Dan yang terakhir adalah jenis menu yang ditawarkan memiliki eksistensi yang kurang familiar bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga hanya terbatas bagi selera oleh beberapa individu pelanggan tertentu. Adapun beberapa peluang yang dapat dimaksimalkan oleh restoran Don Hanagaki antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan budaya Jepang atau dapat kita sebut sebagai wibu. Kemudian dengan mentransformasikan hidangan khas tradisional Jepang secara modern akan menjadi daya tarik bagi pecinta kuliner. Kemudian keragaman budaya Indonesia dapat menjadi potensi untuk mengembangkan inovasi menu baru berdasarkan budaya dan selera masyarakat Indonesia. Selanjutnya memiliki wilayah pemasaran yang strategis dan sesuai dengan target pasar. Dan yang terakhir adalah dapat dijadikan bisnis waralaba yang dapat menjadi perluasan area pasar. Sementara pada bagian trade, ada pun beberapa risiko yang dapat menjadi tantangan oleh restoran Don Hanagaki dalam perkembangan bisnisnya, antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, terdapat banyak kompetitor yang menggunakan konsep restoran bernuansa budaya Jepang. Selanjutnya, banyak kompetitor yang telah mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam menunjang aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian, budaya masyarakat Indonesia ketika menikmati pesanan secara dine-in adalah menghabiskan waktu yang cukup lama di meja makan, sehingga dapat menimbulkan potensi keterhambatan profitabilitas. Dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian di Indonesia yang kurang stabil dapat menyebabkan fluktuasi harga bahan pokok menjadi naik turun, sehingga dapat mengakibatkan perolehan pendapatan menjadi kurang maksimal. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis cause effect diagram. Analisis permasalahan yang akan diimplementasikan pada penelitian ini akan menggunakan pemodelan cause effect diagram atau fishbone diagram. Pemodelan fishbone diagram digunakan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi parabel yang dapat berpotensi untuk menyebabkan permasalahan itu terjadi. Nah, untuk menguraikan beberapa variabel dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah sesi brainstorming. Salah satunya yaitu menggunakan metode 5Y analysis. Next. Nah, berdasarkan hasil brainstorming, terdapat dua permasalahan yang terjadi, yaitu pertama, sistem pelayanan pesanan cenderung cukup lama, yang disebabkan karena metode pemesanan masih menggunakan sistem original face-to-face. Yang kedua, beberapa varian menu memiliki standar proses produksi yang cukup lama. Yang ketiga, yaitu keterbatasan tenaga kerja tidak mampu mengatasi ketimpangan. Ini pada permasalahan kedua, yaitu keterlambatan sirkulasi pada profit table. Disebabkan karena Y pertama, yaitu proses pergantian pelanggan terjadi cukup lama. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri pelanggan dalam memilih tipe meja. Ketiga, ketimpangan persediaan bahan makanan yang tidak
digunakan karena berpacu pada menu yang terlaris. Next. Oke, selanjutnya kita ke fishbone diagram. Berdasarkan hasil brainstorming, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Don Hanagaki Japanese Fast Food disebabkan karena penurunan kinerja bisnis yang disebabkan oleh faktor material, metode, dan modern nature. Yang pertama, faktor material. Di antaranya, terjadi ketimpangan pada jumlah stok bahan makanan, kemudian beberapa varian menu tidak berhasil menarik minat pelanggan. Faktor kedua, yaitu faktor metode. Di antaranya, keterbatasan jumlah tenaga kerja, beberapa varian menu diproduksi cukup lama, memilih standar produksi yang memang tidak cepat, masih menggunakan sistem original face-to-face, sistem pemesanan di bagian kasir terlalu lama, dan kurangnya fleksibilitas pelanggan dalam memilih menu yang akan diinginkan. Faktor yang ketiga yaitu mother nature. Di antaranya, proses produksi menu kurang berjalan dan efektif, proses pergantian pelanggan terjadi cukup lama, masih banyak pelanggan yang memesan sedikit menu namun mengonsumsi dalam bentuk atau dalam waktu yang cukup lama, kurangnya kesadaran pelanggan dalam memilih tipe meja sesuai dengan kuantitas pelanggan, dan terakhir, terjadi kesenjangan kapasitas meja dan jumlah pelanggan yang sudah memesan. Next. Selanjutnya use case diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu use case diagram. Di sini dapat dilihat terdapat 4 aktor, yaitu pengguna, finance, kitchen, dan sistem. Jadi di sini pengguna dapat memilih jenis pesanan, lalu memilih posisi meja makan, lalu memilih menu makanan dan minuman, lalu memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya yang kedua ada finance. Di sini dapat melihat transaksi pesanan masuk. Lalu yang ketiga ada kitchen. Di sini kitchen dapat menginput data menu, memperbarui kesejahteraan menu, dan menerima notifikasi pesanan masuk. Lalu yang keempat ada core system. Di sini dapat memulai ulang sistem aplikasi, memperbarui ketersediaan meja, cetak struk pesanan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Berikut merupakan tampilan dari sequence diagram dari Don Hanagaki. Next. Selanjutnya ada proses as is. Untuk lebih jelasnya kita dapat ke sini. Jadi di sini terdapat 4 bagian, yaitu pelanggan, kasir, kitchen, dan waiters. Yang pertama yaitu pelanggan datang menuju restoran dan melakukan antrian pesanan. Lalu pelanggan menuju meja kasir, membaca data menu, dan melakukan pesanan menu. Di sini memerlukan waktu 1 menit 20 detik. Lalu kasir mencatat pesanan dan mengonfirmasikan pesanan. Di sini membutuhkan waktu kurang lebih 35 detik. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Pada proses ini membutuhkan waktu 25 detik. Lalu kasir memproses pembayaran dan mencetak struk pembayaran. Di sini memerlukan proses 30 detik. Lalu pelanggan menerima struk pembayaran. Di sini kasir menginformasikan pesanan masuk, lalu menerima pesanan masuk dan menyiapkan pesanan, dan menginformasikan pesanan telah siap. Di sini waktunya kondisional. Lalu waiters akan mengambil pesanan dan mencari meja customer dan mengantarkan pesanan. Di sini membutuhkan waktu 2 menit. Ketika menerima struk, terdapat 2 pilihan jenis pesanan, yaitu dine-in dan take-away. Jika dine-in, maka pelanggan mencari posisi meja makan, lalu menuju meja makan. Di sini memerlukan waktu 1 menit dan menunggu hidangan. Lalu menerima hidangan dengan waktu kondisional. Lalu setelah itu, setelah pelanggan menerima hidangan tersebut, di sini terdapat 2 opsi, yaitu jika dine-in, maka pelanggan menikmati hidangan. Ketika take away, pelanggan dapat membawa pulang makanan tersebut. Lalu pada proses to be, pelanggan datang menuju restoran dan melakukan antrian pesanan. Di sini pelanggan interaktif
cash machine, lalu melakukan pemesanan menu, melakukan pembayaran, menerima stuk pembayaran. Lalu pelanggan menunggu 1 menit 30 detik. Di sini terdapat opsi pemesanan, yaitu jika dine-in menuju ke meja makan, jika takeaway menunggu di kursi tunggu. Waktu kondisional untuk menerima hidangan. Di sini kitchen menerima notifikasi masuk, lalu menyiapkan pesanan dan menginformasikan pesanan telah siap dengan waktu kondisional, lalu mengambil pesanan ini waiters dan mengantarkan pesanan hingga pelanggan menerima hidangan. Lalu terdapat opsi lagi, jika dine-in maka pelanggan tersebut menikmati hidangan dengan waktu tertentu sampai selesai. Jika takeaway, maka pelanggan dapat membawa pulang makanan tersebut. Baik, selanjutnya untuk sub proses dari melakukan pemesanan menu tersebut, yaitu menyentuh layar aktivasi, memilih jenis pesanan. Jika dine-in memilih posisi meja makan, jika tidak maka memilih jenis pesanan kembali, jika iya memilih makanan dan minuman. Lalu jika takeaway maka langsung memilih makanan dan minuman, lalu melakukan check out pesanan. Lalu opsi pembayaran, di sini memilih metode pembayaran, terdapat 3 jenis metode pembayaran, cash, debit, dan QRIS. Jika cash menginputkan uang tunai pada bill abjad, jika debit menggeserkan kartu pada mesin EDC, jika QRIS melakukan scan kode, lalu melakukan validasi pembayaran. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke memilih metode pembayaran. Jika ya, maka akan selesai. Next. Lalu Devil Angel, pada bagian ini dapat kita lihat bahwa aktiviti estimation tersebut terdapat penambahan nilai waktu, biaya, dan kualitas. Hal ini berarti dengan otomatis aktivitas waktu akan semakin singkat, biaya akan semakin murah, dan kualitas akan meningkat. Digambarkan dengan adanya mesin otomatis, maka antrian pelanggan akan semakin singkat, biaya akan semakin murah karena kehilangan pegawai bagian kasir, dan kualitas akan meningkat karena minimnya terjadi human error, sedangkan nilai fleksibel akan berkurang karena aktivitas secara otomatis berjalan sesuai dengan sistem dan tidak mudah melakukan perubahan seperti merubah data pesanan yang sudah dibayar. Lalu pada activity elimination terdapat penambahan nilai waktu dan biaya. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat dan biaya akan semakin murah. Contohnya kasus pada pengurangan menu yang ditawarkan, yang semulanya 17 menu dikurangi menjadi 11 menu. Hal ini tentu akan membuat proses memasak semakin menjadi lebih cepat karena terfokus pada sedikit menu. Selain itu, biaya yang akan semakin murah karena pelatihan prakoki hanya memerlukan sedikit modul. Lalu pada centralization terdapat tambahan nilai waktu dan fleksibilitas. Contohnya kasus pada penghilangan karyawan keuangan tingkat restoran dan gabung ke tingkat pusat. Hal ini tentu akan mempercepat proses pelaporan keuangan perusahaan dan memberikan akses yang lebih luas untuk melakukan pemantauan data keuangan di setiap restoran yang ada. Lalu selanjutnya mau kita interaction. Terdapat tambahan nilai waktu dan biaya. Dengan melakukan integrasi, waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat, tercermin pada pelanggan melakukan pemesanan menu, bagian dapur akan langsung mendapatkan pemberitahuan. Pada saat pelanggan melakukan pembayaran, bagian keuangan akan mendapatkan informasi transaksi, dan pada saat pelanggan memilih meja, pelanggan akan mendapatkan isi meja dari menu yang akan ia antar. Maka dengan melakukan integrasi, produktivitas karyawan akan meningkat dan biaya operasional akan semakin murah. Namun dengan integrasi ini, fleksibilitas akan berkurang karena data yang diubah akan berpengaruh kepada bagian lain. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu fungsi dan fitur desain sistem yang menjadi solusi atas permasalahan di atas. Dalam mengakomodasi permasalahan pada sistem pelayanan pemesanan yang kurang efektif dan fleksibel,
penulis menawarkan sebuah solusi untuk mengubah konsep sistem pelayanan yang semula original face-to-face menjadi self-service, di mana pelanggan akan memegang kendali penuh dalam melakukan pemesanan menu secara mandiri hanya melalui interaktif kiosk mesin. Adapun fungsi dan fitur yang tersedia pada perangkat tersebut diantaranya sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu self-service application. Aplikasi self-service yang akan digunakan oleh pelanggan sebagai media interaktif dalam pemesanan secara self-service dapat dioperasikan dengan menggunakan perangkat interaktif kiosk mesin. Konsep fitur ini dari aplikasi tersebut adalah pelanggan hanya perlu menggunakan sentuhan jari untuk berinteraksi dengan sistem pemesanan menu yang dihadirkan pada layar. Kemudian fitur yang kedua yaitu electronic data capture. Mesin electronic data capture atau EDC merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan sebagai alat penerima pembayaran yang terintegrasi dengan rekening bank secara real-time. Penggunaan mesin EDC tersebut dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi non-tunai dengan menggunakan kartu ATM. Next, karakteristik informan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada penelitian ini, kami membutuhkan beberapa informasi untuk mengetahui objek permasalahan yang akan diteliti. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, kami juga memerlukan informan sebagai sumber informasi peristiwa. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan informan tersebut adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui informasi terkait kualitas pelayanan dan kondisi profitabilitas internal pada perusahaan Don Hanagaki. Untuk yang pertama, terdapat informan kunci penelitian. Adapun prasyarat yang telah ditetapkan untuk menentukan informan kunci penelitian ini antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, tenaga kerja internal Don Hanagaki. Kemudian, berada pada posisi jabatan minimal seorang manajer. Selanjutnya adalah memiliki tugas dan wewenang dalam aktivitas riset dan pengembangan pada area bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah telah menjabat minimal 2 tahun. Terlebih, untuk memilih tempat wawancara yang telah ditentukan, kami telah menentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dijalin antara peneliti dengan pihak informan, serta disesuaikan dengan kajian peneliti. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya di sini merupakan pihak yang akan kita wawancarai dengan nama sebagai Tommy Mahendra, dengan posisi jabatan adalah Research and Development Manager, dengan usia 35 tahun dan pendidikan terakhir adalah S2. Kemudian pada informan pendukung penelitian. Adapun prasyarat yang telah ditetapkan untuk menentukan informan pendukung penelitian ini antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah konsumen yang telah menikmati hidangan menu Don Hanagaki minimal 2 kali secara dine-in. Selanjutnya memiliki profesi sebagai tenaga perkantoran umum yang merupakan salah satu target pasar Don Hanagaki. Dan yang terakhir adalah berusia minimal 17 hingga 35 tahun. Terlebih untuk memilih tempat wawancara dilakukan secara spontan dengan menawarkan permintaan kepada konsumen yang pada saat itu telah menikmati hidangan konsumsi. Adapun permintaan tersebut berisi konfirmasi konsumen apabila bersedia untuk diwawancarai. Jadi berikut ini merupakan hasil daripada pihak yang telah kita wawancarai sebelumnya. Untuk yang pertama terdapat Iga Andini dengan keterangan sebagai konsumen yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dan juga memiliki usia sebanyak 27 tahun. Kemudian terdapat Mahardika dengan keterangan sebagai konsumen, kemudian pekerjaan adalah pegawai swasta dengan usia 29 tahun, dan yang terakhir adalah Hasna Askia dengan keterangan sebagai konsumen yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dan dengan usia sebanyak 26 tahun. Kemudian setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang terdapat pada restoran Don Hanagaki, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi semua aktivitas yang dapat terjadi pada proses bisnis dengan menggunakan metode Value Add Assessment. Tujuan dari implementasi metode ini yaitu menghilangkan semua aktivitas yang tidak terdapat memberikan sebuah nilai tambah dan memaksimalkan semua aktivitas yang dimiliki oleh Don Hanagaki Japanese Fast Food. Di sini dapat kita lihat berdasarkan struktur proses bisnis yang lama,
Telah tercatat bahwa sistem pemesanan menu di restoran dan Hanagaki cenderung memiliki aktivitas yang tergolong pada kategori non-value add dan business value add. Next. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah perancangan ulang terkait beberapa aktivitas tersebut agar dapat mengakomodasikan aktivitas yang berorientasi pada pelanggan dan internal perusahaan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian selanjutnya yaitu solusi teknis. Berdasarkan kondisi di mana terdapat beberapa varian menu yang memiliki standar produksi yang cukup lama, penulis menawarkan perubahan konsep pada menu yang akan ditawarkan kepada pelanggan, di mana tujuan perubahan tersebut yaitu untuk meningkatkan efisiensi pada proses produksi dan meminimalisir ketimpangan bahan baku akibat kesalahan pada perhitungan safety stock pada restoran dan Hanagaki. Adapun perubahan konsep pada menu tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan standar menu yang dapat diproduksi dengan cepat dan juga dengan angka penjualan yang cukup diminati oleh pelanggan. Di sini dapat dilihat pada slide ada dua tabel yaitu menu sebelum dan menu sesudah. Menu sebelum di sini sebelum kami merekomendasikan jumlah menu yang ada pada restoran dan Hanagaki yaitu berjumlah 17. Kemudian kami merekomendasikan untuk melakukan perubahan menu menjadi 11 menu. Kemudian selanjutnya yaitu pengurangan kapasitas meja. Di sini pada restoran dan Hanagaki sebelum kami menawarkan solusi, meja sebelum yang ada pada restoran dan Hanagaki, total meja sebanyak 24 meja. Kemudian meja tipe 4 orang ada berjumlah 6, meja tipe 2 orang berjumlah 18 meja. Dan kami merekomendasikan menjadi total meja 18, meja tipe 4 orang 4, meja tipe 2 orang 14. Next. Selanjutnya automatic proses bisnis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang automating proses bisnis pada Don Hanagaki Japanese Fast Food. Di sini ada kegiatan memilih jenis pemesanan yang dimana terdiri dari dua opsi, yaitu dine-in dan take-away. Selanjutnya, kegiatan memilih posisi meja makan. Nantinya sistem akan memperbaharui status ketersediaan meja. Kegiatan selanjutnya yaitu memilih menu dan minuman. Nantinya sistem akan menginputkan data menu. Dan yang keempat, terdapat kegiatan memilih metode pembayaran. Dan yang kelima, melakukan pembayaran. Di sini nanti sistem akan mencetak struk pesanan, lalu menerima notifikasi pesanan masuk, dan memperbaharui ketersediaan menu. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai isu register. Secara umum, isu merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi, tidak direncanakan, dan tidak memerlukan adanya tindakan manajemen. Hal yang dapat dilakukan untuk mendefinisikan informasi terkait semua masalah yang sedang berlangsung dan telah diidentifikasi sebagai sebagian dari as-is proses modeling. Maka, seorang peneliti dapat mendokumentasikan permasalahan berdasarkan analisis isu register. Next. Berikut ini merupakan implementasi isu register yang terdapat pada restoran Don Hanagaki. Terdapat pada tabel di samping, terdapat dua isu. Yang pertama, model sistem pelayanan pada pemesanan cenderung kurang efisien. Penjelasannya, sistem pelayanan yang berjalan cukup lama dan kurang fleksibel dapat menyebabkan pelanggan merasa sulit dalam melakukan pemesanan. Konsekuensinya yaitu proses pelayanan berjalan kurang efisien karena cenderung masih menggunakan metode original face-to-face.
Dan asumsinya, jika proses pelayanan mengalami peningkatan atau proses pelayanan mengalami peningkatan waktu tunggu sekitar 30%, selama waktu tunggu tersebut, perusahaan harus membayar karyawan sebesar 200.000 setiap hari. Setiap outlet memiliki 13 karyawan. Dan hal ini berlangsung selama 3 hari. Impact-nya, perusahaan akan melakukan pengeluaran gaji terhadap karyawan sebesar 23.400.000 per outlet. Kemudian, isu yang kedua yaitu sirkulasi perolehan profitable mengalami keterhambatan. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu sirkulasi proses terkait perolehan profitable yang terhambat dapat mempersulit perusahaan dalam mengelola sumber daya. Konsekuensinya, proses turnover pelanggan terjadi cukup lama dan juga terdapat beberapa jenis varian menu yang banyak yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah ketimpangan pada pengolahan bahan baku. Dan dapat diasumsikan bahwa perusahaan telah mendapatkan pendapatan sebesar 1.500.000 per hari dengan asumsi pergantian pelanggan yang cukup lama. Kemudian jika dikalkulasikan selama 1 bulan, berarti akumulasi pendapatan akan diperoleh sebesar 45 juta. Biaya tetap selama 1 bulan adalah 25 juta. Kemudian biaya variabel selama 1 bulan sebesar 15 juta. Modal awal perusahaan sebesar 500 juta. Impact-nya terhadap tercapainya BEP yaitu penjumlahannya yang lebih detail 500 juta dibagi dengan hasil pengurangan dari 45 juta dikurang 40 juta, maka dapat disimpulkan bahwa BEP-nya akan tercapai pada 100 bulan atau sama dengan 8 tahun lebih 3 bulan. Next. Kemudian selanjutnya yaitu simulation what if analysis. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada simulasi what if analysis. Yang pertama dari proses bisnis as is sesuai dengan BPMN. Dan analisisnya seperti berikut: proses bisnis pemesanan menu secara face to face dengan task 21, minimal waktu 35 detik dengan maksimal waktu 2 menit dan rata-rata waktu 1 menit 4 detik. Selanjutnya dari proses bisnis to be. Setelah proses bisnis to be dengan task 13 serta minimal waktu 30 detik, maksimal waktu 1 menit dan rata-rata selama 40 detik. Selanjutnya yaitu ada event log. Event log merupakan simulasi rangkaian proses yang terjadi ketika bisnis beroperasi dan rangkaian aktivitasnya dikelompokkan sesuai bagian yang sedang terjadi. Dalam restoran Don Hanagaki sendiri memiliki 5 case ID. Yang pertama yaitu PP01 merupakan proses saat pelanggan memesan menu melalui mesin otomatis hingga customer memilih meja yang kosong melalui mesin otomatis. Yang kedua yaitu PP02 merupakan proses di mana pesanan masuk ke bagian dapur hingga makanan siap. PP03 di proses ini di mana pelayan menerima informasi pesanan hingga makanan dihidangkan di meja pelanggan. PP04 proses di mana makanan telah dihidangkan hingga pelanggan meninggalkan meja. Yang terakhir yaitu ada PP05 di mana pelayan membersihkan meja yang kotor. Berikut merupakan event log di restoran Don Hanagaki. Yang pertama ada case ID PP01 memiliki beberapa activity, yaitu yang pertama pelanggan menuju ke mesin otomatis, kemudian pelanggan melakukan pemesanan menu memakan waktu 55 detik, pelanggan melakukan pembayaran menghabiskan waktu 20 detik,
pelanggan menerima struk pembayaran menghabiskan waktu 5 detik, dan pelanggan memilih bangku menghabiskan waktu 10 detik. Pada case ID PP02 memiliki beberapa aktivitas juga. Yang pertama yaitu menerima notifikasi pesanan. Di sini yang menerima notifikasi pesanan yaitu pada bagian dapur, menghabiskan waktu 1 detik. Kemudian bagian dapur menyiapkan pesanan, menghabiskan waktu 5 menit. Kemudian bagian dapur menginformasikan pesanan telah siap kepada pelayan, menghabiskan waktu 5 detik. Yang ketiga, case ID PP03 memiliki beberapa aktiviti, yaitu yang pertama menerima informasi pesanan dan nomor meja, memakan waktu 5 detik. Kemudian pelayan mengantarkan pesanan kepada pelanggan memakan waktu 1 menit. Kemudian case ID PP04 memiliki beberapa aktiviti. Di antaranya yaitu pelanggan menerima hidangan, memakan waktu 10 detik. Pelanggan menikmati hidangan, memakan waktu 15 menit. Kemudian pelanggan meninggalkan meja, menghabiskan waktu 15 detik. Yang terakhir yaitu ada case ID PP05 dengan aktiviti pelayan membersihkan meja, menghabiskan waktu 30 detik. Dilanjutkan dengan automating process discovery. Di sini terdiri dari 3 aktor, yaitu role customer, yang kedua role waiter, dan yang ketiga role assistant kitchen. Di sini dimulai dengan role customer melakukan pesanan menu, dilanjutkan dengan melakukan pembayaran. Nantinya role customer akan menerima struk pembayaran, sedangkan role assistant kitchen akan menerima notifikasi pesanan yang telah dipesan oleh customer. Dilanjutkan menyiapkan pesanan oleh role assistant kitchen, lalu menginfokan pesanan telah siap oleh role assistant kitchen, lalu dilanjutkan role waiter yang akan mengantarkan pesanan. Lalu role customer akan menerima hidangan dan selesai.